Balik lagi guys, kali ini aku mau coba ngebahas potensi bisnis kambing. Karena ini lagi Idul Adha, aku ngeliat kayak semua orang berkurban dan aku penasaran ini sebenarnya transaksi yang terjadi seberapa banyak sih? Ternyata guys, transaksi yang terjadi bisa mencapai 20 triliun. Ini angka 2020. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas peluang bisnis di mana teman-teman bisa berbisnis kambing atau domba untuk kurban ataupun untuk akikah. Check it out. Di video kali ini aku ketemu sama abangku, sama namanya Mas Boy. Mas Boy ini lulusan Jerman, ya kan. Habis itu dia sekarang dagang kambing juga. Dan sekarang dia omsetnya ratusan juta dari dagang kambing, lucu juga. Karena balik nih, aku bukan expertnya. Aku coba nge-zoom sama Mas Boy, dan ini zoomnya. Gimana Mas, sibuk kapan? Sibuk WFH, ngurus anak. Nah, karena zoomnya agak jelek kualitas suaranya, ini aku kasih lebih cepet aja. Itu zoomnya kurang lebih aku belajar bisnis kambing ini 30 menit ngobrol sama dia. Aku udah kebayang persis seperti apa model bisnisnya dan ngejalanin bisnisnya seperti apa. Jadi setelah ngobrol sama abangku, Mas Boy, dia cerita dia laku 60 kambing dan domba di Idul Adha kali ini. Itu bisa mencapai berapa omset ya? 180 juta. Itu mencapai 180 juta. Ini bisnis sampingannya dia aktif sekarang. Dia bisnisnya banyak nih. Menurutku abangku dia lucu juga nih. Hebat nih dia. Dia bisa main. Kemarin sempet ngajakin aku main kayak kayak ulet, aku nggak tahu, aku lupa nih namanya, kayak ulet gitu untuk pakan ternak kalau nggak salah. Dia seneng tuh kayak gini nih, kayak Harvest Moon. Dia seneng tuh, kayak anak Harvest Moon banget nih abangku. Jadi setelah aku ngobrol kurang lebih setengah jam sama Mas Boy, aku bener-bener langsung bahas aja, straight to the point, intinya gimana. Lucunya nih guys, untuk bisnis kambing ini lebih besar transaksinya di offline nih. Aku coba nge-search di Google Keyword Planner. Itu untuk kurban, kata kunci kurban atau pakai Q ataupun pakai K itu kecil sekali. Dia ngepick berdasarkan picknya tinggi berdasarkan hari Idul Adha itu kapan. Itu cuman searchnya 6.600 untuk kata kunci menggunakan kurban menggunakan K, dan kurban menggunakan Q itu cuman mencapai 8.100 search average monthly searches ya. Jadi kecil banget. Kalau ngelihat potensi ini, teman-teman, menurutku nggak bisa main online nih, kayak terlalu kecil untuk main online. Namun teman-teman, bisnis berikutnya ini lebih unik, yaitu akikah. Setelah akikah, bisnis ini nih, setelah aku search kata kunci akikah, bisnis ini menurutku lumayan unik karena kurang lebih ada 4 juta sampai 5 juta bayi lahir setiap tahunnya, dan 80% 90% majority di Indonesia adalah muslim, artinya mereka akan melakukan akikah. Ya kan? Itu search-nya kata kunci akikah itu mencapai 27.000 searches per month. Jadi ini sebenarnya kalau bisa bikin akikah online jauh lebih menarik bikin akikah online daripada kurban online berdasarkan data. Nah, untuk kambing metodenya tuh ada 2 ternyata. Kalau dari ini semua sumber dari abangku ya setelah aku pelajarin ya. Nomor 1 adalah penggemukan, nomor 2 adalah breeding. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke dalam bisnis ini adalah salah 2 model bisnis yang biasa digunakan. Kalau penggemukan itu biasanya pemain-pemain yang lagi Idul Adha nih, H-3 bulan dia belanja, ya kan? Kalau teman-teman perhatiin nih, mungkin di depan rumah teman-teman ada kayak tiba-tiba ada kandang kambing, kandang sapi rame. Nah, itu metode penggemukan tuh. Itu bisnis model yang dipakai sama mereka adalah H-3 bulan, H-2 bulan mulai dia bangun kandang. Habis itu dia belanja kambingnya, dia belanja harga murah, belum gede, dalam 3 bulan ke depan udah gemuk, udah bisa dijual. Penggemukan modelnya. Satu lagi adalah breeding, di mana breeding ini kita harus punya pejantan tangguh. Karena kata abangku, pejantan ini bisa menghamili 40 sampai dengan 60 kambing betina. Bayangkan guys, kambing. Katanya pakai obat kuat, kata abangku. Jadi 40 sampai dengan 60 betina, dan biasanya dalam 2 tahun itu bisa menghasilkan 3 kali lahiran, dan masing-masing lahiran katanya bisa 2 gitu, nggak cuma 1, katanya bisa kembar gitu ceritanya. Lucu juga ya, kesian kembar-kembar nanti dipotong. Aku coba masuk ke breeding dulu ya. Jadi kalau breeding tadi udah disebutkan, kita butuh pejantan tangguh.
itu kambingnya katanya ya harga belinya tuh bisa sampai 15 juta rupiah gitu. Nah, betina-betinanya nih, betina-betina yang nggak terlalu mahal, katanya betina lokal bisa tuh 1 juta rupiah belinya betina, nanti dikawinin tuh sama si pejantan ini, dikawinin semua, anaknya baru nanti diperjualbelikan. Nah, jadi anaknya ini disebut sebagai, kalau anaknya dari pejantan tangguh sebutannya F1. Anjay, ada F1. Jadi anak F1 ini yang kalau dikasih makan pakan ternak itu atau dikasih makan dia bisa gemuk sekali. Nah, pada saat sudah bagus, ini pejantan atau jantan atau betinanya tuh karena nih model bisnis yang breeding ini bisa dilakukan setiap hari, bisa diperjualbelikan setiap hari. Begitu kambingnya sudah dewasa dan sudah bisa diperjualbelikanlah kambing itu, entah betina, entah jantan, entah ke tukang sate, entah ke pasar dan seterusnya. Model bisnisnya si breeder seperti itu. Penggemukan, model bisnisnya seperti yang tadi udah aku sebutkan. Model bisnisnya adalah pada saat H-3 bulan, H-2 bulan dia beli dengan harga murah, dia gemukkan, lalu dia jual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Modalnya mungkin 1,5 juta belinya, mungkin dijual di harga 2,7, 3 juta dan seterusnya. Nah, untuk modalnya teman-teman, versi abangku nih, abangku ternaknya nggak di komplek rumahnya, ternaknya dia sewa tanah di Cisaung sama Cipanas di situ. Habis itu satu orang yang kerja itu bisa memelihara kurang lebih 200 domba atau sapi. Ini untuk kesehatannya nggak terlalu ribet, nggak kayak ayam. Kalau ayam biasanya ada flu burung bisa mati semua kandang, kalau kambing enggak. Modelnya seperti itu kalau di sisi kambing. Jadi lebih mudah untuk memelihara kambing domba dibanding ayam. Untuk kandangnya, abangku ngebangun kandang 72 meter persegi, itu habisnya kurang lebih 30 juta rupiah. Jadi 30 juta rupiah ini 72 meter persegi untuk menampung kurang lebih 100 kambing. Jadi kalau teman-teman mau bikin kandang, kurang lebih membutuhkan modal per kambing itu 320.000 rupiah untuk punya kandang satu kambing. Nah, versi abangku, dia tidak menggunakan makanan konsentrat, jadi nggak perlu ngemodalin. Ini unik banget nih yang dari sisi abangku yang ini. Dia tidak ngemodalin makanan konsentrat dan kawan-kawan, tapi dia malah punya lahan tetangga yang yang daunnya banyak, itu kambingnya digiring tuh untuk makan di situ tuh. Jadi pada dasarnya nggak keluar modal lagi hariannya untuk nyari pakan, dan bahkan pada saat pupnya itu kan menjadi pupuk. Jadi ya muter-muter aja kata abangku tuh duitnya di situ tuh, nggak ngasih makan, nggak beli konsentrat dan kawan-kawan. Tapi ada juga yang model pebisnisnya beli konsentrat. Jadi balik lagi ke model bisnis mana yang mau dipakai, mau digunakan. Jadi kalau dihitung-hitung nih versi abangku, dia bisa jual 60 kambing dalam Idul Adha, itu kan omsetnya nembus kurang lebih 180 juta. Itu modal pertama yang dia beliin kambingnya adalah 1,7 juta. Ini metode yang abangku pakai adalah penggemukan. 1,7 juta rupiah dia beli, habis itu mungkin dijual 3 juta rupiah sama dia 180 juta, dan semuanya itu menggunakan komunitas tanpa offline. Jadi kalau tadi udah ngelihat average search-nya di Google kecil ya, angkanya adalah 8.100, ternyata versi abangku lebih baik kita masuk ke masjid-masjid gitu. Kita ajak kerja sama masjid karena komunitas di masjid tersebut, di komplek tersebut itu jauh lebih efektif dibanding kita jualan online. Karena kayak kalau mau kurban ya paling enak ke komunitas masjid yang paling dekat dengan kompleknya gitu. Nah, abangku nih muter nih dengan timnya ke masjid-masjid untuk supply, kalau ada yang mau kita punya, nanti bisa kita kirimin kambingnya ke sini dan seterusnya. Jadi modalnya kurang lebih tergantung bisnis model yang mana yang mau dipakai. Penggemukan bisa mulai dari 1,5 juta, bisa dijual sampai 3 juta. Kalau model bisnis abangku tadi bisa nembus 60 kambing dengan margin kurang lebih katakan 1,3 juta per kambing. Jadi abangku bisa meraup margin kurang lebih 80 juta. Lumayan. Jualan Idul Adha, strategi H-3 bulan, strategi H-2 bulan, gemukin, bangun kandang dan kawan-kawan, masuk uang sebanyak 80 juta marginnya. Ini belum dipotong dengan komisi dan kawan-kawan ya, itu tinggal nanti dipermainkan seperti apa untuk contohnya teman-teman. Jadi cukup unik teman-teman pasarnya, malah lebih baik menurutku saat ini bermainnya di akikah online biar nggak ribet, apalagi sekarang lagi COVID, PPKM, mana boleh kumpul-kumpul, di akikahin aja. Akikah online search-nya lumayan gede, tadi angkanya di
angkanya ada di 27.000 searches sebulan. Jadi kalau teman-teman mau ngejar pasar 30 kambing sebulan dengan margin tadi 1 juta, teman-teman bisa bikin Google Search, Display Network, YouTube bisa nggak ya? Bisa kali ya YouTube ya, kayak performance untuk lu daripada ribet-ribet akikah di rumah, udah akikah sama gue di YouTube modelnya gitu dengan kata kunci akikah. Jadi dapetin 30 juta margin dari transaksi dapetin margin 30 juta per bulan dari jualan kambing akikah tuh sangat mungkin. Malah aku menyarankan kalau teman-teman mau melihatnya seperti ini, mainnya di online aja, lebih enak model bisnisnya kayak gitu. Tapi ternyata rendah banget kalau teman-teman mau main kurban online. Lebih baik mainnya akikah online. Oke, itu aja dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman silakan eksekusi. Cara cari kambingnya itu katanya kata abangku juga gampang. Di YouTube banyak tutorialnya tuh yang mau technical seperti itu. Aku cuma mau ngeliat sisi online-nya karena aku penasaran, maka dari itu aku bikin video ini. Nah, untuk teman-teman yang mendapetin ilmu atau mendapetin faedah dari video ini, klik subscribe, jangan lupa like, notification juga tuh. Aku akan bikin video-video seperti ini nih. Setiap aku ada ide, setiap aku ada pertanyaan, aku akan bikinin videonya. Oke, sampai ketemu.